keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Oke, pintar semuanya. Nah, apa sih kira-kira keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan kita. Itu apa yang baik kita lakukan atau yang tidak boleh dilakukan ketika belajar di kelas kita. Nggak boleh bicara yang jelek-jelek. Keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama agar kita belajarnya itu semangat, agar merasa aman dalam belajar, supaya tertib, supaya menyenangkan. Nah, supaya kalian itu nyaman belajar di kelas kita. Nah, contohnya dari kita itu membuat peraturan bersama dulu. Contohnya yang tidak boleh dilakukan di kelas itu apa coba? Yang tidak boleh dilakukan di kelas? Tukaran. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh. Tidak boleh jahil. Tidak boleh jahil. Nggak boleh. Ya. Tidak boleh gelap. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata jelek. Tidak boleh. Bapak. Ya, menjaga tangannya. Menjaga kakinya. Ya, tidak naik meja. Ya. Tidak naik Kursi. Terus? Tidak naik meja. Ya. Terus apa yang dilakukan agar kelas kita itu bersih? Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau kita itu kelasnya kotor, kita nyaman belajar apa tidak? Tidak. Nah, itu. Yang sana tahu buang di bawah meja. Nah, berarti tidak. Ya. Ya, tidak, berarti sudah tidak dilakukan lagi membuang sampah di sembarangan. Harusnya membuang sampah di mana, teman-teman? Di tempat sampah. Benar. Nah, tadi yang tidak boleh, sekarang yang boleh dilakukan di kelas kita. Apa yang boleh dilakukan? Belajar dengan semangat. Yang boleh dilakukan belajar dengan semangat. Menulis. Menulis. Mau menulis. Ya. Pakaian rapi. Ya. Mewarnai dengan rapi. Ya. Terus? Ya. Patuh sama guru. Kalau tertib sama guru berarti patuh sama bu guru. Apalagi? Nah, ya, terus apalagi yang bisa dilakukan di kelas kita? Berkata yang baik. Berkata yang baik. Sopan. Ya, berarti jujur. Ya, tidak. Ya, tanggung jawab. Wah, pinter. Nah, sama Bu Wiwin dikasih 2 kertas ini. Nanti kalian menuliskan yang di kertas biru sesuatu yang boleh dilakukan. Yang di kertas kuning kalian menulis yang tidak boleh dilakukan. Oke? Nah, setiap anak mendapatkan 2. Menulis di sini yang boleh dilakukan di dalam kelas, yang di kertas kuning tidak boleh dilakukan. Nanti kalian menempel pada kertas yang sudah disediakan Bu Wiwin. Di sini untuk yang boleh dilakukan berarti berwarna biru. Terus yang di sini nanti berwarna kuning karena tidak boleh dilakukan. Ya, dapat 2 ya. Silahkan ditulis. Bapak yuk. Makasih. Ya, ditulis. Terus apa ya? Ya, ditulis.
bacakan dulu ya. Keyakinan kelas 1, menjaga kebersihan dan kesehatan. 2, menjaga kerukunan. 3, belajar yang giat. 4, saling menghormati dan bekerja sama. 5, senantiasa mandiri. Nah teman-teman, ini adalah keyakinan kelas kita mulai hari ini. Kita sudah mempunyai keyakinan kelas, berarti kita harus melaksanakan. Oke? Oke. Kurang semangat? Oke. Semangat? Oke. Nah, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Ini ditepuk gini ya. Saya pasti bisa. Saya akan melaksanakan. Bagaimana? Saya akan melaksanakan. Saya yakin. Ya, saya yakin. Ya, saya yakin. Oke, karena kalian sudah sepakat, kita sudah mempunyai keyakinan jelas, berarti mulai hari ini dan seterusnya kita harus melaksanakan keyakinan kelas kita. Oke? Oke. Karena kalian sudah sepakat, kita menandatanganinya pada kertas yang sudah Bun sediakan. Yuk, antri dulu. Mulai dari Dani. Yes. Semuanya, tapi di sini terkait dengan tugas saya sebagai CGP, khususnya dengan modul 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif di lembaga ini. Nah, marilah kita di sini bersama-sama saling berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain dalam penerapan budaya positif di lembaga kita masing-masing dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu terkait dengan modul budaya positif. Di sini ada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Terus ada 5 posisi kontrol yang mana nanti kita bisa mengintrospeksi diri kita ini selama ini di dalam pembelajaran kita itu berada di posisi kontrol yang mana. Dilanjutkan lagi ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita itu pembelajaran mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran kita masih klasikal ya Bapak Ibu. Maksudnya guru di situ sebagai sumber belajar. Maksudnya anak itu mengikuti guru atau berpusat pada guru. Baik. Nah, perubahan paradigma belajar kita mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara yang sekarang diimplementasikan menjadi kurikulum merdeka
yang kemarin sudah disosialisasikan itu. Banyak sekali yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, diantaranya kita sebagai guru itu sebagai among, menuntun murid, pembelajaran dipusatkan pada murid dan berpihak pada murid. Nah ini perubahan yang tadinya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada anak didik kita. Nah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah ini tujuan mulia dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah pada kurikulum Merdeka sendiri ada pembelajaran yang dimaksud dengan berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Nah kita harus memperhatikan gaya belajar anak didik intinya. Jadi guru supaya memperhatikan gaya belajar dari masing-masing karakteristik anak didik kita. Memang di antara anak satu dengan yang lainnya itu kan berbeda. Mungkin ada yang belajarnya itu dengan gaya auditori, yang satunya lagi dengan visual, mungkin yang satunya lagi gabungan antara auditori dan visual. Nah tugas kita sebagai pendidik di sini, kita menyiapkan media atau bahan pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Karena mereka tidak bisa disamakan antara anak satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Nah, kalau kita mendengar disiplin Bapak Ibu, di situ apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di benak kita? Pasti di situ dikaitkan dengan peraturan, ya Bapak Ibu ya. Peraturan. Jika tidak dipatuhi, maka anak atau murid akan mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, padahal disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi tentang disiplin diri dari murid Skolates atau Pluto. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dengan perkembangan budaya yang ada di sekitar kita, makna disiplin itu dikaitkan dengan suatu yang tidak nyaman bagi anak, atau sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar dipatuhi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ya. Nah ini, kalau di lingkungan budaya kita, biasanya disiplin itu adalah peraturan yang harus ditaati oleh anak didik kita. Jika tidak ditaati, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman di sini berarti rasa tidak nyaman bagi mereka. Sedangkan selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Maksudnya semua tindakan kita atau tingkah laku anak didik kita itu pasti mempunyai tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi memutuskan akan terbangun motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu Bapak Ibu berarti motivasi yang datangnya dari dalam diri anak. Intrinsik. Kalau motivasi itu datangnya dari luar diri anak, berarti
Ya, motivasi ekstrinsik. Sehingga anak mendapatkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen tahun 98 kembali. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, di antaranya satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini nilai kebajikan universal. Di dalam penerapan budaya positif ini tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu. Jadi semua tingkah laku kita, baik anak-anak maupun semuanya orang itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang sifatnya fisiologis yang terkait dengan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Berarti papan, ya sandang banget itu. Terus yang kedua ada kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini sifatnya psikologis. Nah, kebutuhan anak disayangi dan diterima untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak biasanya di situ kalau main bola-bolaan, nah seperti itu berarti anak itu ingin memenuhi kebutuhan salah satunya kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, ini ingin diakui oleh temannya yang lain, yaitu penguasaan. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan dalam memiliki pilihan. Jadi anak memiliki pilihan. Yang awalnya di situ dia harus mengerjakan sesuatu dari apa yang ditugaskan oleh gurunya. Tetapi dengan dengan berdiferensiasi terkait dengan penerapan budaya positif, di sini anak ingin memenuhi kebebasannya yaitu memilih pilihan, mempunyai pilihan sendiri. Bu, saya tidak mau mengerjakan ini, tapi saya mau mengerjakan ini dulu. Nah, berarti anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Yang terakhir di sini ada kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bersama teman-temannya, ramai dengan teman-temannya. Nah, itu berarti anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah suatu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ini berarti jika anak itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Di sini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak di situ mau mengerjakan tugas, tujuannya agar tidak mendapatkan hukuman dari gurunya atau menghindari ketidaknyamanan. Berarti anak tersebut mendapatkan motivasi menghindari hukuman atau tidak nyaman. Ini berarti motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita tidak menyangka ya Bapak Ibu dengan pemberian iming-iming. Contohnya
ayo anak-anak, nanti kalau sudah kalian mengerjakan tugas selesai nanti dapat bintang. Berarti diiming-imingi dengan adanya bintang. Atau di situ nanti kalau sudah selesai dikasih hadiah sama bu guru. Berarti anak mau mengerjakan tugas karena ada iming-iming tadi, karena dia ingin mendapatkan hadiah. Nah ini ternyata juga kurang bagus Bapak Ibu. Karena apa? Jika suatu saat iming-iming tadi sudah tidak diberikan oleh guru, di situ berarti dia tidak mau mengerjakan tugas lagi. Jadi sudah turun lagi kreativitasnya, tidak mau mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan. Karena dia ketergantungan dengan hadiah tadi. Yang ketiga yaitu motivasi murid menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, dorongan dari kesadaran diri sendiri. Nah ini yang terbaik. Berarti dorongan yang asalnya dari diri sendiri. Berarti dorongan intrinsik ya Bapak Ibu. Di sini yang kita harapkan. Jadi anak itu memiliki motivasi di dalam belajar, baik itu mengerjakan tugas atau apapun, tidak didasari karena iming-iming dari gurunya atau tidak menghindari hukuman. Nah, konsep penerapan disiplin positif. Nah, di sini ada konsepnya, ada penerapannya. Ternyata identitas gagal. Jadi di dalam penerapan disiplin positif itu tidak selalu berhasil Bapak Ibu. Ada identitas gagal. Ini pun dalam jangka waktu yang panjang. Dalam identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman suatu yang menyakitkan bagi anak, jelas. Karena contohnya anak tidak mau mengerjakan tugas tadi, dihukum sama gurunya, silakan maju ke depan. Atau datangnya terlambat, di situ anak disuruh putar halaman, atau anak disuruh berdiri di pojokan kelas atau paling belakang. Nah, di situ anak merasa tersakiti. Selanjutnya, anak merasa tidak nyaman. Ini jelas karena anak akan merasa malu di depan teman-temannya. Selanjutnya, murid memiliki rasa dendam sama bu gurunya. Wah, aku pernah dihukum sama bu guru A, mungkin seperti itu. Iya, sampai apalagi anak usia dini kan nanti selalu teringat ya Bapak Ibu. Murid merasa tersakiti dan merasa takut sama gurunya karena sudah pernah dihukum. Murid menjadi rendah diri, jadi tidak pede lagi karena dia sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Ini yang gagal Bapak Ibu, yang tidak boleh kita terapkan. Yang kedua, identitas gagal yaitu penghargaan, memberi iming-iming tadi. Nah ini, dengan memberi hadiah atau iming-iming kepada anak didik kita ternyata menurunkan kualitas. Yang tadinya anaknya bersemangat, di situ karena sudah merasa wah aku mendapatkan hadiah dari bu guru, akhirnya di situ kualitasnya menurun. Yang kedua, mematikan kreativitas. Aku saja gini aja sudah mendapatkan hadiah. Nah, akhirnya dia tidak bisa berkreativitas lagi. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini biasanya SD ke atas ya Bapak Ibu. Itu ternyata juga tidak boleh dan tidak baik. Tidak efektif untuk anak karena anak akan merasa minder. Yang satunya temannya ada yang ranking 1, ranking 2. Yang terakhir pasti di situ minder. Wah, ini dia merasa dirinya gagal, merasa tidak berharga. Nah, seperti itu. Ini juga kurang bagus identitas gagal ya Bapak Ibu. Merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah, ini maksudnya anak di situ yang bangga bisa menyelesaikan tugas. Di situ karena dikasih iming-iming, jadi tidak fokus pada dia itu belajar, cuma berharap mendapatkan sesuatu hadiah dari gurunya. Nah ini ya, saya mengetahui ternyata iming-iming atau memberi hadiah itu ternyata masuk pada identitas gagal ya di modul ini.
Selanjutnya ada yang identitas sukses. Di sini ada 2, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi masuk pada penguatan jangka pendek tapi bersifat sementara, yaitu memonitoring secara berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, karena memang sebelumnya namanya konsekuensi di situ peraturan itu dibuat sama-sama antara guru dan murid. Contohnya peraturan kelas di situ dibuat bersama-sama dengan guru dan murid untuk dipatuhi bersama-sama. Kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya. Jadi anak tahu kalau saya terlambat ke sekolah berarti nanti waktu istirahat saya harus menyelesaikan tugas yang belum saya selesaikan atau waktu pulang sekolah. Di situ memang ada kesepakatan dari awal. Ini juga kurang bagus. Yang bagus itu apa? Restitusi. Restitusi. Ini termasuk hal yang baru buat kita ya Bapak Ibu. Saya juga, oh ternyata ada restitusi. Nah itu. Restitusi yaitu murid dituntut mempertanggungjawabkan sendiri atas perilakunya. Murid dituntut agar bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ini termasuk teori kontrol. Murid lebih bersemangat belajar. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan bagi anak, sesuatu untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk terjadi pada jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi di situ kan juga identitas sukses ya Bapak Ibu. Tapi ternyata juga kurang pas. Anak menghindari disiplin. Nah, terus langsung yang paling bawah marah. Nanti bisa kita pelajari lagi. Marah, rasa bersalah. Kalau untuk hukuman dipermalukan. Nah ini dipermalukan guru di depan teman-temannya. Anak merasa tidak berharga. Sedangkan untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu karena anak tadi datangnya terlambat, pada waktu istirahat dia harus mengerjakan tugasnya. Tapi setelah itu ya anak kembali lagi sedia kala lagi. Ini karena ada kesepakatan dari awal. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Apa itu restitusi? Kok yang terbaik dari masalah-masalah itu kita itu menerapkan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa. Jadi saya itu ingin jadi orang yang seperti apa. Ini termasuk tujuan beliau dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goshen tahun 2004. Jadi restitusi itu adalah seorang guru menciptakan kondisi di mana anak yang melakukan kesalahan, anak dengan keadaan gagal. Seorang guru menciptakan kondisi di mana anak yang melakukan kesalahan, anak dengan keadaan gagal bisa kembali ke kelompoknya itu dengan keadaan yang lebih baik, karakternya lebih baik. 9 ciri-ciri restitusi. Nah, di antaranya 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya anak di situ merampas mainannya temannya. Nah, di situ untuk anak yang merampas, anak A tadi berarti dia gagal. Tapi dengan di situ guru memberi penguatan tadi, bagaimana caranya agar anak itu tidak merasa rendah diri.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi yang tadi anak A dan B yang terlibat dalam suatu permasalahan jadi rukun kembali. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi keyakinan kelas itu dibangun dengan adanya tawaran dari anak dan guru yang selanjutnya bisa dipatuhi bersama-sama. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik karena di situ mencari akar permasalahannya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, mencari solusi bersama-sama dengan anak yang melakukan salah tadi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Di sini ada contohnya, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, murid dan anak membenci peraturan, di situ yang hukuman. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Ini sifatnya netral untuk konsekuensi. Kalau hukuman memang sifatnya negatif ya Bapak Ibu. Kita kan tidak boleh menghukum anak, dikit-dikit menghukum. Contohnya anak datangnya terlambat disuruh ke depan atau disuruh lari mengelilingi halaman atau yang lainnya. Di situ tidak boleh karena guru bisa dituntut juga. Dituntut. Kalau konsekuensi sifatnya netral, anak mentaati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain, termasuk gurunya. Ini bersifat positif. Contoh kasus, ya, anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru atau terlambat datang ke sekolah. Kalau penghukum, anak disuruh berdiri di depan, anak disuruh duduk di pojokan ruangan, anak diberi kegiatan menulis 2 kali lipat seperti biasanya, anak disuruh lari mengelilingi halaman. Nah, itu untuk penghukum. Sedangkan konsekuensi si A, karena kamu tadi kan datangnya terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Oh, Bu Guru, nanti aku pulangnya terakhir di situ karena ada tugas yang harus diselesaikan, atau dia tidak istirahat mengerjakan tugas yang tadinya belum dikerjakan. Sedangkan restitusi, guru mengidentifikasi terlebih dahulu, menanyakan keyakinan kelas. Guru terbuka menerima pendapat murid. Alasannya apa kok datang terlambat? Itu mungkin ibunya sedang repot atau yang lain. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita bisa mengetahui posisi kontrol yang kita laksanakan itu di mana. Apakah penghukum, sedikit-dikit menghukum murid, atau bagaimana? Yang kedua ada membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Jadi guru memposisikan diri seakan-akan guru itu temannya anak-anak. Yang keempat ada pemantau. Jadi guru memantau tingkah laku anak. Yang kelima yaitu manajer. Kira-kira yang paling baik apa ibu-ibu? Itu manajer. Ya, manajer ya Bapak Ibu. Di sini ada penjelasannya. Contoh, anak terlambat hadir di sekolah. Penghukum, terlambat lagi. Gurunya seperti itu dengan nada yang tinggi. Berapa kali kamu terlambat? Nah, berdiri di depan. Atau silakan duduk di paling belakang. Nah, seperti itu. Ada Bapak Ibu ya, seperti ini. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya ini gurunya itu menggunakan kata-kata yang halus.
Coba berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? Setiap hari. Ya, Bu guru kecewa sama kamu. Dan di sini kalau guru bilang seperti itu pasti di dalam hati anak-anak itu merasa bersalah. Posisi teman. Di sini guru bersikap ramah dan lebih akrab. Kita seolah-olah menjadi teman mereka. Ayolah yang tertib, datangnya jangan terlambat. Buatlah ibu guru bangga. Nah, seperti itu. Itu sebagai teman. Kalau sebagai teman ini ada sisi positif dan negatifnya. Kalau positifnya, di situ anak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru tersebut. Negatifnya, kalau tidak diajar dengan guru A, anak itu tidak mau mengerjakan tugas. Jadi ketergantungan. Ada yang lebih parahnya di situ anak tidak menghargai gurunya karena menganggap gurunya itu sebagai temannya. Kurang ngajari ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga kurang pas. Posisi pemantau, jika kamu sudah melanggar itu konsekuensinya apa? Harus mengerjakan tugasnya sampai selesai. Kalau manajer, guru menggali pertanyaan. Apakah kamu bisa memperbaiki dari kesalahanmu? Nah, seperti itu. Bagaimana kamu harus memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu. Selanjutnya ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada contoh dari pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus mengendarai helm bila mengendarai sepeda motor atau roda 2 itu? Pasti kalau kita itu berkendaraan menggunakan helm, tujuannya apa Bapak Ibu? Keselamatan. Nah, keselamatan itu keyakinan kelas. Lebih singkat, mudah dipahami, mudah diingat oleh anak. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan? Tujuannya agar kesehatan. Berarti kesehatan di situ termasuk keyakinan kelas. Nah, ini contohnya kemarin yang sudah saya laksanakan dengan anak-anak. Di situ guru memberi kesempatan kepada anak-anak, ayo agar kita itu belajarnya di kelas itu merasa nyaman, tenang, tidak ramai. Di situ kalian juga senang di kelas itu bagaimana? Oh, tidak boleh mengganggu teman Bu Guru. Nah, berarti kita tuliskan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Boleh. Jadi setiap pendapat anak, semua yang dilontarkan anak kita tulis terlebih dahulu. Setelah itu baru dibuat kesepakatan bersama-sama. Ini contohnya kemarin itu keyakinan kelasnya 1 disiplin. Nah, termasuk disiplin. Terus menghormati teman. Itu sudah menjaga kerukunan, nah, termasuk. Setelah membuat keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama, lalu anak diajak menandatangani keyakinan kelas yang kita buat. Nah, karena anak kecil biar senang jadi ditempel di warna-warna. Nah, itu dikasih namanya, berarti anak-anak sudah senang. Lanjut ya Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini ya penjabarannya. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini contoh perkataan guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Ini contoh tindakan menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi. Contoh perkataan guru, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Maksudnya di situ guru memberi arahan.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan demikian. Ini contoh-contoh perkataan dari guru. Apa yang penting bagi kamu? Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh perkataan guru, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas, karena tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, ini tiga tahap segitiga restitusi. Kesimpulannya ya Bapak Ibu dari awal tadi, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik sehingga kita bisa merefleksi di mana posisi kontrol kita saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi manusia yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya tutup. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana dengan umpan balik dari kegiatan kemarin tentang sosialisasi penerapan budaya positif yang saya laksanakan di pertemuan KKG kemarin, Bu? Sangat bagus sekali, Bu Win, dengan adanya penjenengan menyampaikan atau mensosialisasikan tentang penerapan budaya positif di TK atau di lembaga, maka akan menambah suatu wawasan atau ilmu bagi teman-teman yang lainnya yang nantinya akan dibawa ke lembaga-lembaganya masing-masing untuk diterapkan di lembaganya masing-masing supaya TK-nya atau lembaganya berkembang maju. Seperti itu. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Bu, saya ingin bertanya bagaimana pendapat panjenengan tentang sosialisasi yang sudah saya laksanakan di pertemuan KKG terkait dengan penerapan budaya positif. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Win yang sudah mensosialisasikan untuk pelaksanaan penerapan budaya positif di TK Darmanita Poso Kidul. Kemarin perhatian saya sangat tertuju pada untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat setuju sekali karena guru itu bisa mengerti kondisi anak bagaimana. Guru bisa menyediakan bahan dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak didik kita dan gaya belajar anak yang sangat berbeda-beda tersebut. Terima kasih Bu Win, begitu saja komentar dari saya. Semoga untuk kedepannya bisa membuat lembaga-lembaga yang lain lebih berdiferensiasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Mas Kansa, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas sama-sama. Nah, terus dengan adanya keyakinan kelas itu bagaimana? Belajarnya lebih menyenangkan ya Mas Kansa. Selain itu terus suasananya belajar di kelas bagaimana? Suasananya lebih baik, lebih tenang ya Mas Kansa ya. Ya. Terus belajarnya bagaimana? Lebih semangat atau tidak? Lebih semangat belajar. Selain Mas Kansa yang merasa tenang belajarnya, kira-kira perasaan Mas Kansa dengan kita membuat keyakinan kelas itu senang atau tidak? Senang ya. Teman-teman bagaimana? Apakah juga senang?
Iya, berarti semuanya di kelas teman-teman juga senang, Mas Kansa senang, belajar lebih semangat, terus lebih menyenangkan keadaannya, tidak gaduh lagi, tidak ramai lagi. Nah, dengan adanya keyakinan kelas itu berarti lebih baik ya Mas Kansa ya. Selain itu kita harus menjalankan keyakinan kelas sama-sama. Ya, terima kasih Mas Kansa sudah menemani Bu Win di sini untuk Bu Win tanya-tanya soal kemarin keyakinan kelas yang kita laksanakan. Oke, tetap semangat.